Di sini saya akan membahas mengenai pengertian kas kecil dan metode kas kecil. Pengertian kas kecil. Kas kecil adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dan jumlahnya relatif kecil. Ada dua metode pencatatan kas kecil, yakni sistem dana tetap dan sistem dana berfluktuasi. Metode dana tetap memiliki ciri-ciri, yakni 1. Jumlah kas kecil selalu sama. 2. Pengisian kembali kas kecil sama dengan pengeluarannya. 3. Dalam pencatatan metode dana tetap, transaksi keluar tidak di jurnal. Selanjutnya, sistem fluktuasi, metode pengisian periodik dengan jumlah yang berubah-ubah. Perbedaan antara inverse dan fluktuasi ada dua. Yang pertama, inverse method. Pengeluaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil tidak dibuat jurnal. Yang kedua, pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, saldo kas kecil tetap atau seperti semula. Yang kedua, fluctuating method. Yang pertama, pengeluaran yang dilakukan oleh kasir kas kecil dibuatkan jurnal. Yang kedua, pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, saldo kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dengan metode dana tetap. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Perusahaan dagang Trisatya Sentosa menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran dana dan jumlah kecil. Kas tersebut mulai dibuka pada tanggal 1 Desember 2011 dengan menerima uang sebanyak 3 juta dari kas. Untuk selanjutnya, kas kecil diisi setiap tanggal 15 dan 30. Untuk transaksinya, transaksi pada tanggal 2 Desember dibeli meterai seharga 320.000, dicatat sebagai suplai kantor. Transaksi 7 Desember dibayar rekening listrik seharga 340.000 dan air seharga 220.000. Pada tanggal 12 Desember dibayar biaya iklan pada harian Kompas seharga 200.000. Pada tanggal 14 Desember dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka seharga 500.000 disetor kembali ke kas. Pada tanggal 15 Desember dana kas kecil diisi kembali. Pada tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut pembelian seharga 225.000. Pada tanggal 22 Desember dibayar biaya telepon seharga 400.000. Pada tanggal 26 Desember dibeli perlengkapan kantor seharga 725.000. Pada tanggal 28 Desember dibayar untuk pengobatan karyawan yang sakit seharga 175.000. Ini dicatat sebagai biaya rupa-rupa. Pada tanggal 30 Desember dibayar biaya angkut barang seharga 130.000. Tanggal 30 Desember dana kas diisi kembali. Jadi kita langsung saja ke pencatatannya. Jurnalnya. Tadi dikatakan bahwa pada tanggal 1 Desember perusahaan Trisatya Sentosa menerima uang sebanyak 3 juta dari kas. Pada tanggal 1 Desember ini terjadi pembentukan kas kecil, maka pencatatannya ditulis kas kecil bertambah pada debit seharga 3 juta dan kas berkurang pada kredit seharga 3 juta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk metode dana tetap ini setiap pengeluarannya akan dicatat pada saat pengisian kembali dana. Jadi, transaksi untuk pengeluaran yang terjadi pada tanggal 2 Desember sampai tanggal 12 Desember akan dicatat pada tanggal 15 Desember. Tapi melihat kembali pada tanggal 14 Desember ini dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka seharga 500.000 disetor kembali ke kas. Jadi ketika kas kecil kita menyetorkan kembali 500.000 ini ke kas, jadi otomatis kas kecilnya akan berkurang. Maka pencatatannya dibuat kas akan berkurang kas bertambah pada debit seharga 500.000
dan kas kecil akan berkurang pada kredit seharga 500.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember terjadi dana kas kecil di pengisian kembali. Nah, pada tanggal 15 Desember ini akan dicatat semua biaya pengeluaran yang terjadi pada tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 12 Desember, mulai dari biaya suplai kantor seharga 320.000 di debit, biaya listrik 340.000, biaya air seharga 220.000, biaya iklan seharga 200.000. Nah, untuk jadi kas kecilnya akan berkurang seharga 1.080.000. 1.080.000 ini diperoleh dari jumlah semua biaya-biaya pengeluaran yang terjadi pada tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 12 Desember. Selanjutnya, tadi sudah dikatakan bahwa terjadi pengisian kembali pada tanggal 15 Desember dan 30 Desember. Jadi, untuk pengeluaran yang terjadi pada tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember dicatat pada tanggal 30 Desember ini dengan biaya-biaya yaitu biaya angkut seharga 225.000, biaya telepon 400.000, biaya perlengkapan kantor seharga 725.000, biaya rupa-rupa seharga 175.000, biaya angkut pembelian seharga 130.000, dan pada saat ini kas kecil akan berkurang di kredit dengan jumlah 1.655.000 ini yang diperoleh dari jumlah semua biaya-biaya pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 30 Desember. Nah, tanggal 30 Desember ini juga terjadi pengisian kembali kas kecil. Sekian untuk metode dana tetap. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode dana berubah atau metode fluktuasi. Metode fluktuasi ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pembentukan dana awal dan pengisian kembali kas kecil, mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Yang kedua, saat terjadi pengeluaran kas kecil, langsung di jurnal dengan mengkreditkan akun kas kecil, sehingga saldo kas kecil akan berkurang. Yang ketiga, besaran dana kas kecil saat pengisian kembali berfluktuasi tergantung kebutuhan. Kita masih menggunakan contoh soal yang sama, yaitu perusahaan dagang Tria Satya Santosa menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil. Kas tersebut mulai dibuka pada tanggal 1 Desember 2011 dengan menerima uang sebanyak 3 juta dari kas. Untuk selanjutnya, kas kecil diisi setiap tanggal 15 dan tanggal 30 Desember. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember 2011 adalah sebagai berikut. Ini adalah jurnal pembentukan kas kecil di mana pada tanggal 1 Desember terjadi pembentukan dana awal yang dimana jurnal ini mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Selanjutnya, pada tanggal 2 Desember sampai tanggal 14 Desember terjadi pengeluaran kas kecil. Pada saat pengeluaran kas kecil ini langsung di jurnal dengan mengkreditkan akun kas kecil, sehingga akun kas kecil ini akan berkurang. Pada tanggal 15 Desember terjadi pengembalian kas kecil, di mana akun kas kecil berada pada posisi debit dan akun kas berada pada posisi kredit. Pada tanggal 18 Desember sampai tanggal 30 Desember terjadi pengeluaran kembali kas kecil. Di mana pada saat pengeluaran kas kecil ini mengkreditkan akun kas kecil dan mendebitkan akun kas. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember terjadi pengisian kembali kas kecil di mana
akun kas kecil berada pada posisi debit dan akun kas berada pada posisi kredit. Sekian dari saya. Terima kasih dari metode fluktuasi.